Saya kira pemerintah semakin tidak fokus ya, apalagi akan memasuki tahun politik. Nah, itu ya. Jadi saya melihat bahwa lebih banyak gimmick-gimmick yang diciptakan oleh para pemimpin begitu, sehingga mereka tidak fokus ya. Apalagi saya kira tahun depan kita akan memasuki tahun politik ya, menjelang pemilu tahun 2024. Yang diributkan adalah ya siapa koalisi, ya siapa capres ya. Pada saat bersamaan banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Berarti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Rampes, wargi Unpas, ketemu lagi bersama Kang Ridwan Simon pada kesempatan kali ini di Unpas Talk yang selalu menghadirkan narasumber-narasumber hebat ya, termasuk hari ini ya. Beliau adalah dulunya selagi jadi mahasiswanya adalah sosok aktivis yang sangat luar biasa. Kemudian orangnya humble ya, tapi low profile juga pastinya ya. Beliau juga akademisi dan pengamat ekonomi Jawa Barat. Orang yang tidak asing lagi bagi kita semua. Biasanya kalau saya lihat beliau di TV gitu kan. Kemudian di media-media cetak, di radio dan lain sebagainya. Kali ini saya bisa berdampingan bersama beliau. Tentu saja sebuah kehormatan yang sangat luar biasa. Dan selamat sore Pak Acu Piarta Kartabi. Selamat sore Kang Ridwan. Kumaha Damang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kesempatan yang luar biasa bisa ketemu Bapak pada kesempatan sore hari ini. Sami-sami Kang Ridwan. Aduh, saya yang luar biasa ketemu Kang Ridwan. Wargi Unpas, beliau itu adalah pengamat ekonomi, juga dosen yang sangat luar biasa. Kali ini beliau akan menyampaikan untuk kita semua fenomena-fenomena yang terjadi sekitar ekonomi Indonesia ya. Kan begini Kang Acu, akhir-akhir ini jagat raya kita ini lagi dihebohkan dengan sebuah kata yang cukup menggelitik sebenarnya. Kata resesi nih Pak Acu ya. Orang-orang tertentu panik juga dengan kata resesi. Bahkan untuk menghadapi atau menyongsong tahun 2023 aja menjadi panik ini dengan kata resesi ini. Memangnya ada apa dengan kata resesi ini kalau boleh tahu nih Pak Acu? Iya, resesi itu kan baru kita pernah alami Kang Ridwan 2020 kemarin. Pada saat pandemi kan kita di triwulan 2 dan 3 tahun 2020 itu ekonomi 2 bulan berturut-turut tumbuh negatif ya. Jadi yang disebut resesi itu jika pertumbuhan ekonomi dalam 2 triwulan berturut-turut itu negatif. Nah, jadi ya kita sudah bisa melalui tahun 2020 itu triwulan ke-2 dan 3 ya. Dan kita cepat recover di triwulan ke-4, terus 2001 kemarin kita lumayan agak jauh peningkatannya sampai ke cerita 2022 sekarang kan gitu. Kemudian muncul lagi cerita soal resesi yang kita alami 2 tahun yang lalu ya. Itu. Jadi sebenarnya resesi itu ya perlambatan ekonomi yang disebabkan oleh berbagai faktor. Jadi kalau kita lihat perlambatan ekonomi Indonesia itu tahun 2020 itu kan karena hambatan mobilitas ya, karena pandemi ya. Jadi yang beli sedikit ya, tidak semua kan bisa online kan. Kemudian juga yang produksi jadinya berkurang karena mobilitas berkurang. Nah, sehingga kemudian ekonomi akhirnya negatif atau tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Artinya dibandingkan 2019. Nah, di tahun 2022 Kang Ridwan muncul kekhawatiran lagi. Nah, istilah resesi ini. Kenapa? Karena ada negara yang sudah mengalami resesi. Yaitu negara yang ekonominya katanya paling kuat, Amerika Serikat ya. Ekonomi Amerika Serikat sudah 2 triwulan ini mengalami negative growth atau pertumbuhan negatif. Itu selevel negara maju seperti Amerika ya Pak ya? Oleh karena itu kemudian dampak negara besar ini kan akan menular kemana-mana Jadi saya ambil contoh misalkan ekspor terbesar Indonesia ya di luar Tiongkok, kemudian kawasan Asia itu adalah Amerika. Oleh karena itu ya ketika Amerika itu pertumbuhannya negatif, ya dalam bahasa kita dia juga berkurang membeli dari Indonesia kan. Sehingga kemudian efek resesi itu datang ke Indonesia. Begitu juga sebaliknya. Sekarang ini juga ada masalah harga pangan naik ya. Kedelai yang dulunya 8.000, 7.000 sekarang 13.000
ya kan? BBM yang dulunya 60-70 dolar per barrel tiba-tiba naik jadi 100 dolar, 120 dolar per barrel, ya kan begitu. Begitu juga gas, begitu juga komoditas yang lain, ya. Minyak goreng yang biasanya nggak langka tiba-tiba jadi langka. Harganya naik sekian persen di pasar internasional. Nah, karena kenaikan harga atau disebut inflasi, kemudian oleh karena itu banyak orang yang tidak sanggup beli, sehingga permintaan itu turun karena dua. Maka negara-negara maju itu mengalami tekanan perlambatan permintaan atau penurunan daripada konsumsi masyarakat. Sehingga kemudian PDB-nya lah ya sebagai alat untuk menghitung pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan, ya. Amerika misalkan tahun ini diprediksi ya mungkin nggak lebih dari 1% tumbuh, ya. Padahal tahun kemarin 2021 bisa tumbuh di atas 5%. Amerika, ya. Kemudian juga Tiongkok, negara mitra dagang kita yang utama sekarang. Ya, Tiongkok tahun kemarin diperkirakan bisa tumbuh 8% tahun kemarin. Ya, tahun ini mungkin 3 atau 3,5% udah bagus, gitu ya. Nah, jadi oleh karena itu maka resesi ini tidak terjadi di kita sebenarnya. Ya, tetapi efek daripada resesi yang terjadi di Amerika, kemudian sekarang Inggris juga terancam resesi, ya. Kemudian juga India mengalami penurunan, kemudian juga negara-negara Eropa termasuk Tiongkok dan banyak negara mengalami perlambatan, sehingga efeknya terhadap permintaan ekspor dari kita itu nurun. Sehingga kemudian pertumbuhan ekonomi kita melambat, begitu kan? Kenapa? Ya karena yang pasar luar negeri itu turun. Gitu ceritanya. Tadi kan perekonomian itu melambat ya, Pak. Indikator-indikator melambatnya itu apa sih, Pak, kalau boleh tahu nih? Pertama adalah pertumbuhan ekonomi itu lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Gitu. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi kita ya dari triwulan ketiga kemarin misalkan bisa tumbuh di atas 5%, ya. Maka diperkirakan pertumbuhan ekonomi di triwulan nanti terakhir 4 nih sampai dengan Desember, ya. Mungkin bisa lebih di bawah itu, ya. Kemudian apa juga indikasi yang lain bahwa inflasi yang meningkat. Inflasi itu bahasa sederhananya kita sebut kenaikan harga-harga barang dan jasa. Jadi kalau hanya 1-2 barang yang naik bukan disebut inflasi ya Kang Ridwan. Tapi kalau yang naik itu adalah beberapa barang dan bobot barang tersebut dalam konsumsi keranjang konsumsi masyarakat besar seperti beras, minyak goreng, ya, bawang merah, kedelai yang dianggap bobotnya besar atau banyak dikonsumsi di kita, maka itu dipastikan inflasi. Jadi ambil contoh misalkan beras Kang Ridwan. Beras itu sedikit aja harganya naik. Itu langsung berkontribusi terhadap inflasi. Karena bobot beras itu dalam IHK namanya, indeks harga konsumen, bobotnya tinggi. Nah, kalau dia inflasi naik, maka secara otomatis nanti tadi upah minta juga naik, ya kan? Betul. Bunga juga naik, tarif tol juga naik dan sebagainya naik. Nah, saya kira itu akan memberi tekanan kepada pertumbuhan ekonomi sehingga saya menyebutnya itu terjadi perlambatan. Perlambatan ini mungkin lebih kepada pembeda antara resesi dengan penurunan ekonomi. Kalau resesi kan sudah melambat terus negatif lagi. Nah, kalau ini melambat tapi positif, gitu loh. Ada dampak begini Pak Acu yang kami dengar di luaran ya untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang generasi Z katanya ya. Generasi Z kalau dulu kan mereka bisa berinvestasi, beli rumah dan lain sebagainya gitu. Katanya dengan resesi ini mereka akan terdampak dan kesulitan untuk kepemilikan rumah meskipun sekedar rumah sederhana atau rumah subsidi barangkali. Iya, betul. Pertama rumah itu sudah punya problem ya, terutama subsidi itu. Pertama adalah saya kira sulit pengadaan lahan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya tentu rumah itu kalau kita lihat, Kang Ridwan, mungkin yang beli rumah cash itu hanya 15-20%. 80%-nya kredit. Nah, betul. Dalam kondisi sekarang bunga naik. Nah itu, gitu. Bunga rumahnya naik, begitu. Sedangkan kita lihat perusahaan-perusahaan yang digemari oleh anak muda, katakanlah startup, ya. Itu benar. Nah, sekarang kan lagi bermasalah juga. Ya? Kita lihat misalkan Goto merumahkan karyawan, Ruang Guru juga merumahkan karyawan,
Bukalapak dan sebagainya ya. Iya, iya. Nah, itu adalah perusahaan-perusahaan yang menjadi idola kan. Betul. Anak muda. Ditambah lagi fintech ya. Iya, iya. Ada yang memang bermasalah begitu ya. Kemudian juga ada yang katakanlah fintech yang meskipun tidak bermasalah dan terdaftar misalkan legal, tetapi terjadi perlambatan aktivitas gitu. Iya. Nah, jadi kalau bicara anak muda apakah bisa mengakses membeli properti, saya kira sekarang bukan saatnya. Bukan saatnya ya. Ya, saatnya sekarang kita berhemat, simpan dulu uangnya. Kenapa harga rumah sedang naik? Kemudian pendapatan ada ketidakpastian. Oke. Jadi gitu Kang Ridwan. Ya. Artinya harus ada alternatif investasi Pak kalau begitu ya. Kira-kira nih untuk generasi Z tadi yang tadi menggemari startup yang Pak Acu sebutin. Sekarang harus kemana mereka berinvestasi nih Pak? Ya, investasi itu pertama memang kita harus melihat daripada kecenderungan dan imbal hasil ya. Terutama misalkan juga selain imbal hasil kita parameternya bunga ya gitu ya. Nah, tentu saya kira investasi di sektor keuangan sekarang agak kurang menarik mungkin karena faktor tadi meskipun bunga kreditnya naik tapi bunga tabungannya belum tentu naik cukup signifikan lah ya. Gitu. Dan tentu saya kira menabung pun juga bukan masuk kategori investasi seharusnya karena bunganya kecil kan gitu ya. Nah, oleh karena itu kalau ditanya apakah investasi di sektor keuangan, ya tentu ada orang yang juga beli saham. Tapi beli saham ini kan kembali ke hukum dasar di sektor keuangan, high return high risk. Ya, semakin tinggi pendapatannya, maka risikonya semakin besar gitu ya. Anda ikut transaksi saham atau transaksi trading, istilahnya sekarang robot trading dan sebagainya, Bitcoin dan sebagainya, ya Anda siap rugi kan gitu kan. Nah, karena risikonya juga besar. Tapi ada sektor yang katakanlah kita simpan uang di bank, itu risikonya kecil. Iya. Tapi bunganya juga kecil. Okay. Jadi Kang Ridwan, kalau saya melihat menyarankan selalu ada peluang bisnis dan kita perlu mendevelop investasi, tidak harus simpan uang di bank, tidak harus bermain saham. Kenapa kita tidak investasi di sektor real? Ya. Jadi misalkan sambil contoh ya bisnis ya begitu ya. Nah, saya kira bisnis itu banyak hal bisa kita lakukan. Meskipun ada yang bilang ke saya, kan itu Pak risikonya besar. Ya apa sih nggak berisiko? Nah, kalau kita punya planning yang bagus, perencanaan yang bagus begitu ya. Ya kalau bicara risiko nggak akan ada pengusaha dong. Ya kan semua orang ingin nyimpan uangnya di bank dan tidurnya dengan bunga yang kecil kan gitu ya. Nah, tentu saya kira saya menghimbau bahwa anak muda sekarang kalau punya dana bisa berkolaborasi, berinovasi, ya bikin usaha. Karena saya kira itu jauh lebih menguntungkan dengan risiko yang tentunya harus tetap kita kelola dibandingkan dengan risiko kita ditentukan oleh apa? Ya oleh lembaga-lembaga pengelola investasi, ya kan begitu. Kemudian juga para pengelola investasi abal-abal gitu ya. Sudah banyak contoh lah ya sekarang ya, fintech, kemudian trading kan gitu. Dan kita kan semua tahu kan bahwa kebanyakan juga pada akhirnya merugikan ya. Saya juga kaget misalkan sekian ratus mahasiswa IPB lagi ramai nih trading ya. Kemarin itu ya. Kemudian tertipu ya begitu misalkan contohnya. Nah, itu kan kenapa saya kira ada keinginan untuk melakukan investasi, tetapi ya tentu investasi itu dalam bayangan kita ya tentu harus direncanakan dengan risiko yang terukur, begitu ya. Nah, saya juga tidak berharap orang menghindari risiko. Kalau orang menghindari risiko berarti ya semuanya nanti numpuk di bank, Kang. Uangnya nggak berputar. Nggak berputar, banknya yang kaya kan. Betul. Ya. Tapi oleh karena itu saya kira investasi dalam bayangan kita, dalam bayangan milenial adalah paradigmanya bagaimana masuk ke sektor real, gitu ya. Bagaimana kolaborasi itu diinvestasikan pada sektor usaha yang real, gitu. Kalau saya gitu. Iya. Tapi di samping itu juga sekarang kan tadi Pak Acu di awal-awal menyebutkan kita itu kena gelombang namanya gelombang PHK nih Pak. Iya. Gelombang PHK. Kira-kira kalau sudah PHK ini, apalagi tadi Pak Acu bilang startup besar gitu ya, perusahaan-perusahaan yang gacoan lah gitu ya, keren-keren yang gede-gede, itu juga memphk-kan pegawai-pegawainya. Ini apa yang harus kita lakukan nih Pak Acu? Ya pertama saya kira tentu kita harus mendevelop lapangan usaha yang kita sebut yang basisnya lebih domestik ya. Jadi ambil contoh misalkan
startup itu kan basisnya adalah jasa ya. Ada yang jasa, ada yang di sektor, maksudnya jasa itu bisa di keuangan, kemudian bisa juga di jasa digital yang lain, misalkan seperti transportasi ya, kemudian pendidikan dan macam-macam gitu ya. Nah, oleh karena itu saya kira jangankan memikirkan perkembangan di sektor jasa, di sektor real aja yang real barangnya jelas begitu ya. Nah, itu juga bermasalah saat ini gitu. Jadi saya berharap sebenarnya ya masyarakat bisa mengembangkan sektor-sektor yang sifatnya real gitu ya. Jadi saya kira itu. Kemudian yang terdampak juga Kang Ridwan adalah perusahaan-perusahaan yang basisnya ekspor. Jadi yang kita lihat sekarang ini yang paling banyak melakukan PHK itu adalah perusahaan-perusahaan tekstil, produk tekstil ya. Kenapa? Ya tadi karena pangsa pasar produk tekstil kita kan adalah Amerika, kemudian Eropa ya. Yang tentu saya bilang di awal tadi Amerika mengalami resesi, Eropa juga mengalami perlambatan yang tentu mereka akan membeli pakaian atau alas kaki atau sepatu yang lebih sedikit daripada kita kan gitu. Sehingga itu punya konsekuensi terjadi PHK di dalam negeri. Nah, untuk itu mengatasi itu tentu saya kira pemerintah juga harus bertanggung jawab lah ya. Artinya saya kira bantuan-bantuan bantalan sosial untuk dampak resesi global ini tentu mungkin bisa dikelontorkan oleh pemerintah ya. Begitu. Artinya masyarakat yang betul-betul katakanlah diberhentikan atau di PHK, kan kita punya datanya dari perusahaan kan. Nah, itu saya kira harus dibantu. Yang kedua ya tentu dikembangkan proyek-proyek yang padat karya mungkin paling tidak ya. Jadi proyek-proyek pemerintah itu kalau bisa dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan yang merekrut misalkan korban-korban PHK dan sebagainya. Ya sebenarnya kalau kita punya keinginan itu banyak alternatif ya. Gitu. Jadi soalnya tinggal political will aja. Political will. Ada kemauan politik nggak? Gitu. Karena yang namanya kondisi yang terjadi sekarang, terjadi anomali kan Ridwan. Pertumbuhan ekonomi kita tinggi, tapi pengangguran kita bertambah. Nah, kenapa? Ini karena ketimpangan sektoral. Sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi itu misalkan sektor industri. Itu rata-rata padat modal. Industri mesin logam, kendaraan bermotor, yang jumlah rekrutmen tenaga kerjanya sedikit. Ya kan? Jadi meskipun nilainya besar kan Ridwan, tapi daya serap tenaga kerjanya kecil. Kemudian telekomunikasi dan informasi. Mungkin semua orang menggunakan telekomunikasi ya, paket data, jaringan internet semuanya lah. Nah, tapi pertanyaannya berapa banyak tenaga kerja yang mampu diserap ya? Iya. Nah, oleh karena itu sektor yang menopang itu ya kebanyakan ya perdagangan, kemudian pertanian. Jadi kalau saya berpikir Kang Ridwan, bagaimana kita fokus pada pengembangan sektor perdagangan, ya, termasuk juga sektor akomodasi dan makan minum, ya, itu yang kedua sektor. Yang terakhir sektor pertanian. Jadi saya berpikir saya akan cari selamat gitu untuk tenaga kerja. Untuk pertumbuhan saya akan genjot sektor industri. Karena value added produktivitasnya tinggi. Tapi untuk tenaga kerja saya akan kembangkan sektor perdagangan. Saya akan kembangkan sektor jasa akomodasi atau hotel dan makan minum melalui pariwisata karena di situ banyak tenaga kerja. Yang ketiga saya akan gerakan sektor pertanian. Nah, karena sektor pertanian lah lebih banyak menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia dan sebenarnya begitu ya. Oke, tapi menurut pandangan Pak Acu sendiri, upaya-upaya itu sudah dilakukan belum oleh pemerintah kita, Pak? Saya kira pemerintah semakin tidak fokus ya, apalagi akan memasuki tahun politik. Itu ya. Jadi saya melihat bahwa lebih banyak gimmick-gimmick yang diciptakan oleh para pemimpin begitu. Sehingga mereka tidak fokus ya. Apalagi saya kira tahun depan kita akan memasuki tahun politik ya. Menjelang pemilu tahun 2024. Yang diributkan adalah ya siapa koalisi, ya siapa capres ya. Pada saat bersamaan banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Berarti carut marut ekonomi kita Pak, kalau saya kira udah carut marut secara fundamental dan struktural, ditambah carut marut dari sisi tata kelola. Jadi ini agak complicated Kang Ridwan, memang ke depan ini ya tentu saya berharap meskipun katakanlah para politisi itu menjabat jabatan-jabatan penting di bidang ekonomi, mereka tetap harus fokus. Ya kenapa? Karena saya kira orang akan melihat nanti
jangankan mau jadi X misalkan, mau jadi presiden misalkan, ngurusin itu aja nggak bisa, misalkan gitu ya, dan sebagainya. Jadi saya kira kita berharap pemerintah tetap konsisten mengawal agar kebijakan pemerintah itu bisa menopang daripada aktivitas ekonomi, terutama terkait dengan adanya potensi kenaikan tingkat pengangguran, penambahan penduduk miskin, dan yang paling penting saya kira juga tetap fokus agar kita tidak terkena dampak yang dalam lah ya, dari dampak kondisi perekonomian global ini yang saat ini masih penuh ketidakpastian, misalkan geopolitik Rusia Ukraina ya. Itu juga ada dampak ya? Ada dampak ya. Kemudian sekarang ketegangan di semenanjung Korea akibat Korea Utara melancarkan uji coba rudal antar benua ya. Kemudian Taiwan ya dan Cina ya juga ribut begitu. Kemudian kita lihat juga di Brazil ya. Brazil itu negara produsen pangan juga. Kita lihat Brazil juga ada inkonsistensi stabilitas politik ya. Dan sebagainya. Termasuk juga saya kira banyak negara-negara lain yang juga mengalami proses instabilitas yang mana itu kalau tidak dikelola dengan hati-hati bisa berdampak secara global. Ya tentu kita tahu bahwa misalkan geopolitik itu salah satu Rusia Ukraina itu salah satu pemicu tadi ya. Inflasi. Jadi dari keseluruhan global ini ya, permasalahan ekonomi global. Salah satunya itu masalah global. Meskipun Kang Ridwan saya kira juga tidak semuanya global ya. Tapi juga sebenarnya ada masalah-masalah domestik yang ikut memperparah. Betul. Jadi yang memperparah situasi yang ada. Nah, saya kira kalau masalah domestik harusnya kita bisa selesaikan, kita fokus, kita kerjakan, paling tidak dalam lingkup wilayah kita kan gitu. Nah, tapi untuk saya kira kebijakan-kebijakan terkait dengan politik ekonomi internasional, termasuk stabilitas ekonomi internasional, saya kira tidak ada satu negara pun yang ingin negaranya krisis. Betul nggak? Betul, ya. Tentu saya kira mereka juga tidak akan berlama-lama. Nah, kita berharap bahwa akselerasi pemulihan dampak potensi resesi di Amerika, kemudian di Eropa maksud saya, kemudian juga di negara yang lain itu bisa bergulir dengan cepat sehingga kemudian ada konvergensi antara kebijakan yang anti resesi di dalam negeri, juga kebijakan negara-negara yang mengalami resesi dan perlambatan ekonomi itu dalam menyelesaikan masalah-masalah ekonominya secara internal begitulah. Luar biasa wargi Unpas, ini obrolan kita daging semua kalau sama Pak Acu ya. Keren banget. Sebagai akademisi nih Pak Acu nih ya, barangkali ada upaya-upaya juga di kampus untuk mendevelop mahasiswa agar bisa mandiri mungkin ke depannya. Memang ada sih kalau tidak salah di kampus-kampus itu ada namanya mata kuliah kewirausahaan atau bisnis atau apalah begitu. Tapi sejauh ini menurut pandangan Pak Acu itu sudah ada dampak positifnya belum sih? Saya kira kalau kita bicara target memang masih di bawah target ya. Tetapi saya kira target itu kemudian coba dimaksimalkan dari sisi realisasinya ya Kang Ridwan. Jadi melalui program misalkan Kampus Merdeka, kemudian penajaman dari kurikulum kewirausahaan ya, termasuk juga saya kira kerjasama dan aktivitas yang dibangun antara kampus kita, Fakultas Ekonomi misalkan dengan pihak stakeholder yang lain, swasta di luar, itu terus kita bangun. Ya tentu saya kira itu kita harapkan akan memunculkan para mahasiswa dan sarjana yang punya perspektif tidak saja sebagai tenaga kerja yang nantinya terdidik, tapi juga punya perspektif saya kira pengetahuan di bidang usaha ya begitu ya. Karena sama-sama dua-dua itu punya potensi untuk maju ya, dan tentu challenge-nya pun juga mungkin bisa jadi ada yang sama dan ada sedikit perbedaan kan begitu. Dan oleh karena itu yang kita lakukan Kang Ridwan. Jadi kalau saya di beberapa kesempatan selalu mengajak mahasiswa untuk melakukan kunjungan studi banding ya. Kemudian mengikuti acara-acara yang mendevelop mereka, perspektif pemahaman mereka bukan hanya kemampuan intelektual Kang Ridwan, tapi juga soft skill ya. Nah, soft skill juga kita dorong karena apa? Ya tentu saya kira ini dalam proses adaptasi nanti Kang Ridwan kita perlu juga meningkatkan soft skill daripada
mahasiswa. Selain tentunya indeks prestasi yang bagus. Ya, itu tetap harus diperhatikan juga itu ya. Iya. Oke, wargi Unpas, semakin lama semakin seru nih ngobrol sama Pak Acu. Dan satu hal Pak Acu, kemarin kan baru selesai nih presidensi G20 di Bali. Nah itu kan menghabiskan miliaran rupiah Pak, tidak salah sampai 650-an miliar kan. Betul. Nah itu ada dampaknya nggak buat kita Pak sebagai tuan rumah G20 itu? Pertama saya kira dampak langsung ya. Dampak langsungnya jelas ya pemerintah Provinsi Bali ya. Karena hotel, restoran, kemudian juga akomodasi yang lain lah banyak saya kira juga meningkat dan full book lah ya begitu. Ya, kemudian transportasi saya kira penerbangan. Nah, memang kita tidak melihat itu hanya jangka waktu yang pendek, short term pada saat kejadian. Pada saat acara event ya begitu ya. Kita berharap G20 itu juga punya implikasi jangka menengah dan jangka panjang. Dalam jangka pendek ya mungkin kita melihat juga ada kesepakatan pandemic fund. Yaitu pengumpulan dana-dana yang sudah terkumpul 1,4 miliar dolar seingat saya. Dan Indonesia menyumbang 50 juta dolar. Banyak juga Pak. Banyak ya. Iya. Itu di luar tadi loh biaya penyelenggaraan G20 yang tadi 650-an itu ya. 650 miliar lebih ya. Nah, itu saya kira jangka pendek. Kemudian yang kedua, kita berharap sih sebenarnya ada pembicaraan bilateral itu yang kemudian memang dikonkretkan. Ya, termasuk juga saya kira hasil Sherpa Track, namanya Sherpa Track itu orang yang satu tim yang menyiapkan tentang hasil-hasil kesepakatan di dalam G20 ya. Nah, saya melihat juga misalkan banyak sekali digitalisasi di sektor kesehatan ya. Kemudian energi hijau dan terbarukan ya. Kemudian juga saya kira banyak yang lain. Nah, itu tentu kita harapkan bisa terrealisasi ya, Kang Ridwan. Jadi meskipun saya terus terang secara pribadi ya masih juga sama seperti Kang Ridwan menunggu dalam jangka menengah dan jangka panjang. Nah, mana realisasinya begitu ya. Nah, kenapa saya kira tentu kita berharap bahwa G20 itu menghasilkan sesuatu hal yang konkret dan terus diingat, dan itu menjadi komitmen dari 20 negara begitu untuk melaksanakan kerjasama ekonomi yang konstruksi, baik pun itu dalam payung bilateral maupun juga multilateral begitu. Kita lihat kan dalam presidensi juga saya kira ada Presiden Jokowi bertemu dengan Presiden Joe Biden misalkan ya. Atau Presiden Jokowi juga bertemu dengan Presiden Xi Jinping ya dan sebagainya. Jadi saya kira itu kita harapkan memang ada tindak lanjutnya, Ridwan ya. Nah, karena tentu kalau tidak ada tindak lanjut secara konkret, ya saya kira mungkin dampak yang kita dapatkan itu tidak sebanding dengan biaya yang kita keluarkan. Nah, itu yang ingin saya tanyakan itu Pak. 650 miliar itu apakah akan sebanding dengan yang kita dapatkan nanti gitu kan, baik di sektor ekspor impor barangkali gitu loh Pak. Betul. Itu kan masih tetap saja yang menguasai perekonomian Indonesia itu hanya Pulau Jawa dan Bali nih Pak. Ini saya Pak. Tapi menurut pandangan Bapak sendiri bagaimana? Kenapa sih harus Jawa Center, Bali Center gitu loh Pak? Ya memang kalau produk-produk industri ya Kang Ridwan sebagian besar itu banyaknya di Pulau Jawa ya. Tapi sekarang ini justru di boom komoditas, harga batu bara naik, harga nikel, harga kopi. Justru yang booming itu Kang Ridwan orang Sulawesi, orang Kalimantan. Nah, sekarang itu akibat harga batu bara naik sampai 30% ya. Kemudian harga minyak sawit, CPO ya. Di kita aja sampai sulit kan. Karena semua diekspor sebagian besar. Harga keluar ya. Jadi ya kalaupun orang Jawa itu nanti mengalami katakanlah efek perlambatan ekonomi, justru orang Sulawesi, orang Kalimantan itu mengalami boom. Gitu. Mengapa boom? Karena batu bara sedang bagus harganya, CVO sedang bagus, nikel sedang bagus, kopi aja, kopi naik 30% harganya. Dari sejak awal tahun 2022 sampai bulan ini, Kang Ridwan, sampai bulan kemarin nih September ya, sampai Oktober itu naik 30% harga kopi dunia ya. Lumayan luar biasa ya Pak ya. Iya, belum lagi CPO kan, minyak sawit, batu bara juga terus berlanjut, dan banyak komoditas yang lain. Jadi saya kira
memang kita harus mendeliver dalam jangka panjang bahwa perkembangan ekonomi itu tidak sentralistik hanya di Pulau Jawa dan Bali ya. Tapi juga kita perlu mengembangkan misalkan ya kawasan-kawasan industri untuk menopang daripada perkembangan sektor-sektor primer yang ada di Sumatera dan Kalimantan. Karena kita sebut tadi sektor primer itu ya tadi memproduksi barang-barang yang komoditas itu saya kira kebetulan sekarang lagi naik daun ya tinggi. Gitu nggak Ridwan? Oh, lagi bagus-bagusnya lah. Bagus ya. Tapi gini Pak Acu, tadi kita waktu off air sedikit membincangkan tentang UMP nih, yang katanya mau naik 10% gitu kan. Apakah itu memungkinkan untuk menguntungkan pada para buruh itu sendiri atau bagaimana nih Pak nih? Ya, saya kira kalau inflasi kita tahun ini bisa lebih dari 6% misalkan. Ya tentu sebenarnya tidak terlalu menguntungkan ya begitu ya. Nah tetapi kan kalau kita bicara bahwa apakah parameter upah satu-satunya untuk meningkatkan kesejahteraan, nah kita juga harus berkomitmen tahun depan kan kita berusaha untuk menekan inflasi. Nah jadi kalaupun tidak naik 10% atau katakanlah bisa naik 10%, kita tetap berkomitmen tahun depan inflasi kita tetap jaga, gitu kan? Sehingga apa? Uang 10% itu atau 5% atau 6% itu betul-betul punya efek daya beli. Kepada barang dan jasa ya Ridwan. Kalau kita lihat juga di negara-negara maju misalkan inflasinya rendah, mungkin perubahan pendapatan mereka nggak sampai seperti kita 10%, tapi mereka mampu hidup sejahtera, ya kan? Kenapa? Karena barang-barang terjangkau, ya kan? Kemudian, nah di kita ini kan sudah barang harganya tidak terjangkau, uangnya nggak ada. Nah jadi saya berharap bahwa kenaikan upah itu bisa dilakukan terutama sektor-sektor yang masih booming lah ya. Saya kira kalau sektor misalkan farmasi, kemudian sektor agroindustri ya, kemudian sektor consumer good, makanan ya, makanan olahan, kemudian mungkin juga sektor mesin, logam dan kimia ya. Nah, itu masih tumbuh lah Kang Ridwan. Tentu saya kira itu bisa disesuaikan tingkat upahnya ya. Nah, tetapi sektor-sektor yang katakanlah terpuruk seperti tekstil, nah hanya problemnya kan tekstil ini padat karya. Karyawannya gambreng-gambreng. Nah itu saya berharap ada satu kesepakatan lah. Paling tidak saya kira pemerintah bisa memberikan subsidi. Gitu ya, tidak semua ditanggung oleh perusahaan, misalkan tanda petik lah sekian persen kan gitu. Ya misalkan saya kira kalau naik 10% ya mungkin 7% ditanggung oleh perusahaan, 3% ditanggung oleh negara misalkan. Jadi saya kira ini kita berharap bahwa ke depan ada komitmen tidak berhenti hanya di proses berapa upah ditentukan, tetapi bagaimana agar ke depan itu uang yang diterima oleh para buruh atau tenaga kerja itu betul-betul bisa memiliki tenaga ya untuk melakukan konsumsi. Karena Kang Ridwan 1.000 pun mahal kalau nggak punya uang. Betul. Ya kan? Nah, kalau punya uang 1.000 mungkin nggak ada apa-apa gitu ya. Tapi kalau nggak punya uang 1.000 pun mahal. Iya betul. Gitu. Nah itu oleh karena itu kita menjaga Kang Ridwan bagaimana ke depan harga-harga itu bisa stabil ya. Dan tentu saya kira di sisi lain upah juga kita harapkan memang mengalami perubahan. Iya betul. Nah saya kira yang paling tahu tentang kondisi real itu adalah itu kan tadi yang saya katakan sangat normatif ya. Nah yang tahu kondisi itu adalah ya kita di masing-masing institusi lapangan pekerjaan. Betul Pak. Gitu. Jadi kalau misalkan saya kira mereka tahu tentang kondisi yang ada ya saya kira bisa diselesaikan lah. Gitu ya. Ini Pak Acu boleh diulas ya sedikit saja kenaikan UMP ini ya, yang 10% tadi. Kira-kira akan ada dampak positif untuk UKM nggak Pak? Saya kira iya, karena sebagian besar buruh itu adalah tenaga kerja yang masa kerjanya kan Kang di bawah maksimal 1 tahun. Itu UMK itu untuk tenaga kerja yang kerjanya kurang dari 1 tahun. Oh begitu. Nah gitu ya. Jadi oleh karena itu saya kira kita bisa bayangkan mungkin di situ dipenuhi oleh karyawan-karyawan yang betul baru-baru masuk lapangan pekerjaan, gitu kan. Dan tentu saya kira mereka juga berpikir bahwa ya mereka nggak muluk-muluk dalam konsumsi ya. Nah tentu saya kira dampaknya pasti ada ke UMKM, ya. Jadi kalau kita membekali mereka dengan tenaga beli, tenaga daya beli, artinya pendapatan nominal itu, nah tentu kita harapkan akan terjadi kenaikan permintaan produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM. Jadi kita bisa bayangkan kalau UMR 3,5 juta misalkan, nah tentu orang yang punya gaji 3,5 juta, ekspektasi kita
dia nggak mungkin tinggal misalnya di kawasan elit yang sudah punya supermarket atau minimarket ya. Dia pasti akan tinggal di pinggiran kota atau mungkin di dekat kawasan-kawasan yang juga menjadi tempat hunian banyak masyarakat kan gitu ya. Sehingga kemudian saya kira ya yang paling logis bahwa mereka akan mengkonsumsi produk UMKM. Ya, oke. Jadi adalah ya dampaknya. Iya. Tapi lumayan signifikan, bukan sekedar adalah gitu. Iya, signifikan. Signifikan. Betul, ya, Pak, ya? betul. Ya. Oke, wargi Unpas luar biasa. Sebenarnya asik aja nih ngobrol sama beliau ya, dan banyak hal yang ingin diperbincangkan bersama beliau. Namun karena waktu, beliau juga di tengah-tengah kesibukan yang sangat luar biasa masih menyempatkan diri datang ke studionya Unpas Talk untuk berbagi sama kita. Di akhir pertemuan ini ada sedikit apa ya namanya ya buat Pak Acu nih, karena Pak Acu nih kelihatannya kalau di depan kamera, di depan kelas itu serius banget ya. Coba kita sedikit turunin keseriusan. Turunin. Ini ada namanya segmen Jawara. Jawab kunyelira. Kan gini Pak Acu. Nanti kalau saya bacakan pertanyaannya, Pak Acu nggak jangan mikir panjang-panjang, langsung jawab jawab ya Pak ya. Siap ya Pak? Ya, siap. Oke, baik Pak Acu dan wargi Unpas, kita sedikit main games bersama Pak Acu. Kapan lagi kita kerjain orang ngamat ekonomi ya? Biasa ngamatin ekonomi terus, kita sekarang kerjain. Oke? Yeah. Pak Acu, ngajar di kelas atau ngisi talkshow? Talkshow. Oke. Ngajar matkul ekonomi moneter atau ekonomi makro? Moneter. Yeah. Lebih menarik mana nih Pak Acu? Bahas masalah pajak atau pengendalian inflasi? Inflasi. Oke. Investasi saham atau reksadana? Saham. Lebih pelik mana nih? Stagflasi atau resesi? Stagflasi. Oke. Kalau healing nih Pak Acu ya, kalau healing, mending ke pantai atau ke gunung? Gunung. Durian atau seafood? Seafood. Padahal dua-duanya dia mah. Baik. Jadi narasumber di media atau moderator seminar? Narasumber. Oke. Dikejar mahasiswa buat bimbingan atau diteleponin wartawan? Dikejar mahasiswa aja. Oke. Terakhir, satu kalimat untuk Unpas. Unpas is the best. Oke. Unpas juara. Luhung ilmuna, pengkuh agamana, jembar budaya. Mantap. Pak Acu, terima kasih kehadirannya. Sama-sama. Tapi sebelum kita berpisah, saya ingin ada bekal gitu untuk wargi Unpas dan kita semua. Kira-kira simpulannya untuk pertemuan kita nih bisa disampaikan untuk pertama Kang Ridwan, masyarakat jalankan aktivitas, tidak usah panik. Bekerja seperti biasa. Kemudian yang kedua, tentu kita harus mengatur pengeluaran lebih cermat dan prioritas karena ada ketidakpastian begitu. Dan yang ketiga, saya kira peluang tentu ada di setiap kondisi ekonomi yang sulit sekalipun. Jadi ya biarpun orang sulit, kalau kita bisa membaca peluang, ya selalu ada peluang di tengah kesulitan. Asik, luar biasa. Sekali lagi terima kasih Pak. Sama-sama Kang Ridwan, atur nuhun. Terima kasih juga sudah mau berbagi dengan kita. Sawang di tengah-tengah kesibukan Bapak dan biasalah ya kalau hal-hal teknis. Siap. Sekali lagi terima kasih. Salam untuk keluarga Bapak. Sehat selalu. Amin. Dan selalu memberikan terbaik untuk Indonesia. Amin. Alhamdulillah. Amatan politik ya. Amatan ekonominya maksudnya. Siap. Baik, terima kasih wargi Unpas. Ketemu lagi nanti di segmen dan di acara yang selanjutnya yang lebih keren lagi tentunya. Jangan lupa terus saksikan hanya di websitenya Unpas_Pasundan ya. Di situ di YouTube-nya juga ada, di websitenya ada, Instagram-nya juga di follow ya. Jangan lupa like and share. Terima kasih Kang Ridwan Simon bersama Kang Acu undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.